akan sesuatu, iya. Yang bikin trauma adalah semua orang yang kita kenal itu kan ada masa-masanya mereka berusaha untuk mengerti kita, tapi pada saat udah kenal masing-masing kadang-kadang belum tentu kayak gitu kan. Dua kali gagal membina rumah tangga dan kalau depannya kalau ingin punya suami inginnya yang seperti apa yang dimulai? Enggak sih, kalau ditanya tentang kriteria seperti apa emang nggak mikirin, nggak fokus ke situ. Aku prioritasnya sama anak-anak dulu di nomor satu, karena anak-anak sekolah tuh kan dengan umur dan fase yang berbeda-beda itu ya jadinya aku nih yang lagi belajar parenting lagi, karena memang kan di Islam ngedidik anak 0 sampai 7 tahun beda, terus 7 sampai 14 tahun beda, di atasnya nanti kita harus jadi teman, udah nggak bisa lagi disiplin terlalu tegas kayak gimana. Jadi ya buat aku dan anak-anak ini sekarang sedang tumbuh kembang belajar bersama. Tapi ada tuntutan nggak dari anak-anak soal dari papa baru lagi? Enggak sih, mereka tuh fine aja karena memang kapanpun ayahnya mau ketemu kan aku juga nggak punya masalah gitu kan, sebenarnya selalu baik-baik aja. Jadi kapan aja mau ketemu ya silahkan, selama itu memang tidak mengganggu jadwal. Terus ya dipastikan dulu keamanannya mereka bagaimana, karena kan biar gimana pun karena anak-anak ini hak asuhnya punya aku, jadi aku punya tanggung jawab maksudnya tanggung jawab di dunia dan juga tanggung jawab sama Allah untuk mereka. Tapi kayak misalnya Rifki sama Bibi gitu, misalnya nuker hari liburan karena Rifki kan lagi syuting, boleh nggak? Ya boleh, kalau misalnya memang waktunya itu lagi aman. Terus misalnya kayak majuin sehari pas lagi libur sekolah boleh, jadi emang sesantai itu sih gitu. Sempat nggak sih papahnya meminta waktu misalnya seminggu 5 hari ke kamu, 2 hari ke papanya gitu? Ya kalau itu memang agreement kan. Terus kalau kalau itu memang agreement yang memang sudah dibuat, dan memang buat aku yang penting bicaranya baik-baik, ngomongnya baik-baik, terus juga memang jangan ada niatan untuk melakukan satu sama anak-anak, pasti boleh kalau sama aku. Karena buat aku pribadi urusan orang dewasa sama urusan anak-anak tuh beda gitu. Jadi aku misahin itu sih hal-hal itu. Terus berarti sama yang kedua ini itu berapa lama berarti berhubungan rumah tangga? Ada 2 tahun. Lebih dari itu. Lebih ya? Lebih lah. Lebih lah ya? Berarti lebih lama ini atau dengan sebelumnya dengan Rifki Balwel? Lebih lama yang ini lah. Lebih lama dengan ini ya? Sebenarnya ada apa permasalahannya? Ya nggak bisa dibahas sih. Maksudnya karena gini, sebenarnya kalau urusan yang terakhir ini ya ini memang lebih internal gitu, dan juga memang kalau misalnya dibahas pisah kembali atau sendiri itu pun kayak semuanya masih rahasianya Allah gitu. Karena memang buat aku sih dijalanin aja, tapi kalau ditanyain soal gimana nggak ada pikiran apa-apa. Sekarang memang fokusnya kayak gini, udah kan beberapa kali fokus sama urusan hati, sekarang udah ada yang Allah kasih, yang punya hati tuh memang tulus banget buat aku ya, memang anak-anak gitu. Jadi ya aku fokus sama itu. Tapi tidak ada rasa trauma kan? Kalau misalnya gini, kalau misalnya trauma akan sesuatu, iya. Yang bikin trauma adalah semua orang yang kita kenal itu kan ada masa-masanya mereka berusaha untuk mengerti kita, tapi pada saat udah kenal masing-masing kadang-kadang belum tentu kayak gitu kan. Jadi kalau kayak aku pribadi sih lebih kayak gini, sekarang terserah sama Allah aja, fokus sama anak-anak, tapi memang itu bukan prioritas lagi sih. Karena banyak kok orang-orang yang sampai tua juga tetap jadi single mom, atau misalnya memang dari tinggal meninggal suaminya ataupun berpisah tetap hidup aja gitu, anak-anak juga baik-baik aja. Tapi pernah merasa ada di titik lelah nggak sih menjadi seorang single mom dengan 3 anak yang seperti tadi kamu bilang, kan beda-beda nih usianya nih Gini ya. kalau dibilang lelah, buat aku peranan suami dalam rumah tidak terlalu berat dalam mengurus anak-anak sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang lelah untuk mengurus anak sih sama-sama aja gitu, karena memang fungsinya, misalnya kita punya pasangan, fungsinya memang menjadi sahabat hidup kita gitu kan, terus juga memang mencari nafkah. Jadi memang kalau lelahnya berhubungan dengan mendidik anak, ya pasti mau ada suami ataupun tidak, aku menjalani itu. Jadi memang kita punya kesepakatan, persyaratan sama aku yang pertama adalah ngomong baik-baik ya. Jadi jangan pakai cara-caranya sendiri, semuanya ya dimulai baik-baik. Jadi kayak misalnya mau ketemu anak baik-baik, ya udah gitu aja gitu kan. Tapi kalau memang itu semuanya masih dilalui sampai sekarang fine, ya aman sih. Kayak Cila kapan aja mau datang buat ketemu aku, iya baik-baik aja banget gitu. Maksudnya kayak
ya yang penting kan cuma komunikasi gitu aja sih. Tapi anak-anak sempat ini gak sih minta atau nodong gitu, kapan nih Nak, punya papa baru? Enggak sih, Gini abang kali ya yang udah ngerti ya. enggak sih, kalau kalau kayak Rivi kan karena juga ada Kiki, ada Bibi kan, jadi ada ayah bunda juga di sana dan memang kita bertiga ini kan kompak gitu, jadi emang kayak misalnya di Acun kemarin misalnya jatuh atau apa nanti urusin dia di sini, di aku di sana, kayak misalnya Acun sunatan, habis sunatan ya udah sunatannya sama Kiki, nanti pas ngerawat urusinnya karena hari sekolah sama aku, jadi kita baik-baik aja dan aku sama Kiki sama Bibi kan tetanggaannya deket banget, bener-bener kayak 5 menit nyampe deh ke rumah situ, jadi kapanpun Arsen mau ketemu ya fine. Tapi ada pertanyaan itu nggak anak-anak? Pertanyaan itu sudah dijelaskan di awal. Jadi pada saat awal memang ada perpisahan, aku membuat sebuah gambar bahwa abang ini ada 2 rumah yang terpisah, tapi cintanya tetap satu. Jadi kita berdua tuh tetap punya 100% cinta buat abang. Justru nanti ada siapapun di samping ayah ataupun mama, ya abang tetap punya cinta yang sama gitu. Dan anak-anak semuanya kayak gitu. Dan begitu yang kedua dan ketiga mungkin belum mengerti kali Belum ya. ngerti sih, tapi memang semuanya baik-baik sih gitu maksud aku, karena kayak yang punya masalah kan kadang-kadang di awal itu orang tuanya, dan berjalan waktu semua bisa baik-baik aja. Neng, dirimu kan fokus banget sama anak seperti yang tadi kamu bilang gitu kan, diberikan sama Allah tiga malaikat ini gitu kan. Tapi ada nggak sih waktu buat dirimu sendiri gitu, kualitas time untuk kamu sendiri gitu? Pasti sih, kalau kayak aku kan memang biasa kerja, jadi memang ada ruang kerja sendiri di situ untuk tim aku dan manajemen, mau itu nge-handle nyanyi buat cover YouTube ataupun nyanyi bikin lagu baru ataupun kita lagi ada apa nih di sosial media, dan kerjaan-kerjaan aku tetap. Jadi aku punya jam kerja, tapi memang yang pasti yang utama adalah memastikan mereka berangkat sekolah dulu gitu kan. Habis mereka berangkat sekolah aku bisa aman, habis itu nanti mereka pulang sekolah gimana urus lagi merekanya. Jadi kayak gini ya Cila aku bawa, karena memang Cila setelah kemarin lebaran dia nggak mau pakai susternya pulang terus maunya sama mama aja. Jadi ini sekarang justru lagi kayak deket-deketnya sama Cila, dan aku kayak oke, berarti memang harus fokus ngerasain, karena beda kan, ada suster sama enggak. Jadi di rumah ada 2 mbak yang emang mbak itu bersih-bersih, tapi ya tanggung jawabnya kan beda, dan aku malah menikmati sih jujur, kayak ya baru di umur 33 ini aku sangat menikmati punya waktu sama mereka, lebih kenal dekat sama mereka. Dan Acen di usia yang mau ABG, beda lagi nih urusannya, di sekolahnya tiba-tiba ada surat cinta lah yang dia sendiri bingung gitu kan ya, mama ini apa sih, aku nggak pernah ngapa-ngapain kok dibilang nggak peka, kata dia gitu kan. Jadi itu kan kayak oh ini pelajaran baru lagi nih, kalau ditanyain soal cinta jawabnya gimana, kalau ditanyain soal ibaratnya dewasa tuh pertanyaan-pertanyaan itu aku harus tahu juga gimana. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.